Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam Renungan Insan Intisari Sabda Mingguan hari Minggu Prapaskah kedua. Kita akan merenungkan dari teks Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari orang mati." Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, peristiwa transfigurasi terdapat dalam ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Ketiganya juga sepakat dalam menyajikan urutan peristiwa yang mendahului kisah ini, yakni pengakuan iman Petrus di Kaisarea dan pemberitahuan pertama tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan sendiri. Dan peristiwa yang terjadi 6 hari kemudian ini di atas gunung harus ditafsirkan dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi tersebut, dan juga dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, tetapi sudah diantisipasi oleh sabda Yesus. Di sini logikanya jelas. Kepada para murid, Bapa hendak memperlihatkan kemuliaan Sang Anak. Hal itu perlu terjadi sebelum, karena peristiwa-peristiwa yang akan segera berlangsung, yang akan tampak bukan lagi wajahnya yang ditransfigurasikan, melainkan wajah yang teraniaya dari Sang tersalib. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, jika kita melihat teks Injil tadi, Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Strukturnya jelas, yakni mengisahkan peristiwa transfigurasi Yesus yang disusun dalam 3 tahap utama.
pertama dari ayat 1 sampai 3 tentang pendakian ke gunung dan penglihatan kemuliaan. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana ia berubah rupa, mengalami transfigurasi, memperlihatkan kemuliaan ilahinya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau. Ia tampak bersama Musa dan Elia yang melambangkan hukum Taurat dan para nabi. Bagian yang kedua dari ayat 4 sampai ayat 5, yakni tentang reaksi Petrus dan intervensi ilahi. Petrus dalam kebingungannya mengusulkan untuk mendirikan 3 kemah. Lalu hadir awan terang, lambang kehadiran ilahi, Sekina, yang menaungi para murid. Dan dari awan itu terdengar suara yang meneguhkan Yesus sebagai anak yang terkasih, serta memerintahkan agar mereka mendengarkan Dia. Lalu bagian yang terakhir, bagian yang ketiga dari ayat 6 sampai 9, tentang turun gunung dengan perintah tentang rahasia mesianis. Para murid sangat ketakutan, tetapi Yesus menenangkan mereka. Ketika turun dari gunung, ia memerintahkan agar mereka tidak menceritakan penglihatan itu sampai ia bangkit dari orang mati, sehingga tetap terpelihara apa yang disebut sebagai rahasia mesianis. Sahabat-sahabat pencinta insan yang dikasihi Tuhan, peristiwa transfigurasi ini meneguhkan keilahian Yesus dan misinya. Dan dalam peristiwa transfigurasi ini juga sangat kaya dengan simbol-simbol biblis dan teologis. Gunung yang tinggi menjadi tempat pewahyuan ilahi dan keintiman dengan Allah, mengingatkan pada pengalaman Sinai sebagai lokus perjanjian dan pernyataan diri Tuhan. Transfigurasi, wajah seperti matahari dan pakaian yang putih berkilauan, lambang keilahian Kristus yang dinyatakan sekaligus antisipasi cahaya kebangkitan. Musa dan Elia, Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili para nabi, menjadi saksi bahwa Yesus adalah penggenapan dari isi kitab suci. Kemah atau pondok. Usulan Petrus melambangkan keinginan untuk mempertahankan kemuliaan ilahi. Dan ini juga mengingatkan kita pada perayaan Pondok Daun, Sukot, simbol kehadiran Allah yang berdiam di tengah umatnya. Lalu ada awan yang terang, lambang kehadiran teofanik Allah, Sekina, yang sekaligus menyelubungi dan menyingkapkan, menunjukkan perlindungan dan kemuliaan ilahi. Lalu ada suara dari surga yang mau menegaskan identitas Yesus sebagai anak yang terkasih serta otoritas ajarannya. Dengarkanlah Dia. Dan Yesus kemudian seorang diri mau menegaskan dan melambangkan bahwa setelah pewahyuan itu hanya Kristus tinggal sebagai pengantara yang definitif antara Allah dan manusia. Saudari cinta insan yang terkasih, dalam peristiwa atau kisah transfigurasi ini sebenarnya ada 2 kata kunci yang merangkum dinamika spiritual pada masa prapaskah ini, yakni kata naik dan turun. 2 gerak ini menjadi sangat relevan dalam spiritualitas masa prapaskah. Injil Matius mengisahkan bahwa 6 hari setelah Yesus berbicara tentang penderitaannya dan tentang syarat mengikuti Dia,
menyangkal diri, memikul salib dan berjalan di belakangnya, ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ajakan untuk naik ini datang sesudah pewartaan tentang salib. Maka naik bukan pelarian dari penderitaan, melainkan persiapan untuk memahami kisah penyaliban, kisah penderitaan itu. Bagi para murid, ajakan itu tentu membingungkan. Mereka baru saja mendengar tentang Yerusalem, tentang penolakan dan kematian. Namun justru di tengah ketakutan dan kebingungan itu, Yesus mengajak mereka untuk naik. Ia ingin menyalakan kembali harapan yang hampir redup. Dan di atas gunung, dalam pengalaman yang hening dan mistik itu, kemuliaannya dinyatakan. Wajahnya bercahaya dan mereka diperkenankan melihat siapa dia sesungguhnya. Dalam terang prapaskah, naik berarti masuk ke dalam ruang keheningan. Doa, puasa, pantang yang lebih tekun, adorasi yang lebih dalam, ekaristi yang lebih dihayati. Masa prapaskah adalah saat menuju gunung yang mengingatkan kita pada perjalanan batin, sebuah disiplin rohani yang tidak instan. Kita diajak menjauh sejenak dari kebisingan, menatap keindahan Allah dalam wajah Kristus, dan membiarkan hati kita diterangi oleh terangnya. Gerak kedua dalam kisah transfigurasi ini adalah turun. Setelah pengalaman naik, pengalaman kemuliaan di atas gunung, Injil Matius mencatat pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Turun adalah bagian yang tak terpisahkan dari naik. 6 hari para murid diajak masuk ke dalam ruang hening, naik mendaki ke gunung, menyaksikan terang, menemukan kembali makna kehadiran Tuhan. Dalam masa prapaskah inilah yang kita lakukan. Menyingkir untuk berdoa, berpuasa, bermati raga. Belajar mendengarkan suaranya lebih jernih, menata kembali hati yang sering tercerai-berai oleh kesibukan. Namun kita tidak dipanggil untuk tinggal selamanya di puncak. Pengalaman doa bukan pelarian dari dunia, melainkan persiapan kembali ke dunia dengan hati yang diperbarui. Dan Yesus sendiri memimpin para muridnya turun. Artinya, setelah mengalami terang, mereka harus kembali ke lembah kehidupan, ke dalam kenyataan yang penuh tantangan, konflik, pelayanan, bahkan penderitaan. Dalam terang prapaskah, turun dari gunung berarti kembali ke keluarga, ke komunitas, ke umat, ke tempat pelayanan. Membawa terang yang telah kita kemas dalam doa, puasa, pantang, dan praktik rohani di masa yang penuh rahmat ini. Kita turun bukan sebagai orang yang kosong, tetapi sebagai murid yang telah disentuh oleh kemuliaan Tuhan. Sebagai murid yang selalu merasa dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Semoga renungan insan hari Minggu Prapaskah kedua ini kian membantu kita untuk masuk lebih dalam siara iman kita di masa Prapaskah ini. Semoga, amin. Tuhan memberkati.